Itu terletak di kota Sodom, di daerah Hum, salah satu kota di Syria sana. Jadi kalau Bapak Ibu menempuh perjalanan ke sana, kalau melalui kota itu, maka akan melihat dengan jelas bahwa dahulu kala pernah ada satu kaum yang bertempat di kota itu melakukan penyimpangan seksual, dalam hal ini homoseksual, dan kesudahannya hancur binasa. Maka kota itu masih ada jejak-jejaknya, bekas-bekasnya, dan bisa dilihat oleh generasi berikutnya. Ya, ada lagi. Apa penyebabnya istrinya Nabi Lut alaihissalam tidak diselamatkan oleh Allah? Ya, karena tidak mau beriman pada Allah, tidak mau mengikuti seruan suaminya yaitu Nabi Lut. Dia tetap mendukung kaumnya itu. Bahkan ketika para malaikat utusan Allah datang kepada Nabi Lut, sebetulnya kaumnya tidak tahu dengan kedatangan para malaikat yang berwujud manusia. Namun dasar istrinya Nabi Lut itu durhaka. Dia memberitahu kaumnya bahwa di rumahnya ada beberapa pemuda yang sangat tampan. Ada beberapa pemuda yang sangat tampan datang bertamu ke rumahnya. Itu diberitahu oleh istrinya Nabi Lut. Makanya waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Setelah mendapat berita itu, kaumnya Nabi Lut datang ke rumahnya Nabi Lut dengan tergesa-gesa, khawatir kok gek tamune ndah mulih wong jarene bagus-bagus, atau khawatir didahului oleh yang lain, sehingga mereka tergesa-gesa datang ke rumahnya Nabi Lut. Tujuannya apa? Ingin melakukan. Maka kalau ada pria yang tampan, itu sangat tertarik, nafsunya naik. Nah, sekarang ini tidak hanya gay saja, tapi ada lesbian juga. Bahkan diperparah lagi, sekarang ada LGBT. Terus mau menemui apa kaum yang seperti ini? Nah, istrinya Nabi Lut itu ikut diazab karena dia kepada Allah malah mendukung perilaku dari kaumnya Nabi Lut, dari masyarakatnya. Salah satunya ketika tamu-tamu itu datang, malaikat yang berwujud manusia, istrinya Nabi Lut menyebarluaskan kedatangannya kepada masyarakat kaum homoseksual itu. Maka diazab oleh Allah. Dan Nabi Lut tidak diizinkan untuk membawa serta istrinya. Fa'asri bi ahlika biqit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Kan begitu kata Allah. Bawalah keluargamu yang beriman dan kaummu yang beriman, dan jangan ada yang tertinggal di antara kaum beriman itu. Bawa semuanya, pergi tinggalkan kota itu menjelang subuh kecuali istrimu, karena istrimu termasuk yang akan ditimpa azab, karena istrimu juga durhaka. Ya, maka tidak otomatis istri atau suaminya seorang nabi, istrinya juga beriman. Ternyata tidak juga. Belum tentu kalau zaman sekarang suaminya soleh, istrinya juga solihah, belum tentu.
suaminya berdakwah kemana-mana, belum tentu istrinya menyambut dakwah yang diserukan. Nah, ada lagi. Di zaman sekarang banyak terjadi kemungkaran atau kezaliman. Apakah Allah akan menangguhkan balasan azab atau seperti umat-umat sebelum kita langsung diazab? Ya tidak, umat sebelum kita pun sebetulnya diberi tangguh, diberi peringatan demi peringatan. Diutus seorang rasul untuk menyeru agar umatnya kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah. Tidak langsung diazab oleh Allah, tapi diberi peringatan demi peringatan. Lah kalau saat ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, peringatan demi peringatan dari Allah terus diabaikan, maka sunnatullah akan berlaku. Kalau umat-umat sebelum kita berfoya-foya dalam kemaksiatan, mengabaikan datangnya peringatan-peringatan dari Allah, peringatan-peringatan dari Rasulullah, berakhir dengan tragis, binasa, maka sampai nanti hari kiamat pun umat-umat yang tidak menggubris peringatan Allah, peringatan Rasulullah dalam konteks kita yaitu peringatan Al-Quran, maka ketetapan Allah sama akan berlaku. Karena Allah tegaskan, walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan mendapati ketetapan Allah mengalami perubahan dan pergantian. Kalau dulu para pendurhaka diberi peringatan tidak mau, kesudahannya binasa, diazab, ketetapan Allah seperti itu, maka sekarang sampai nanti hari kiamat, ketetapan Allah itu tetap berlaku. Bagi yang durhaka terus-terusan diberi peringatan tidak mau, malah mengacuhkan, malah menghina yang memberi peringatan dan lain sebagainya, sehingga kemaksiatan sudah dianggap biasa, dianggap sesuatu yang normal karena sudah mendarah daging dalam masyarakat, maka tutup ketetapan Allah akan berlaku, akan Allah kirimkan azab, binasa semuanya. Ya, dahulu kaumnya Nabi Lot itu kan sudah menganggap homoseksual sebagai sesuatu yang normal, bukan lagi penyimpangan. Bahkan secara terang-terangan itu, ketika para malaikat datang dalam wujud manusia yang tampan rupawan, kaumnya Nabi Lot sudah terang-terangan tanpa malu-malu lagi meminta kepada Nabi Lot agar menyerahkan tamunya untuk dilampiaskan syahwatnya terhadap tamu-tamu itu. Berarti kan sudah terang-terangan. Kenapa? Karena sudah mendarah daging dalam masyarakat, sehingga kemaksiatan sudah dianggap biasa, tidak lagi menjadi aib, tidak lagi menjadi tabu, dan tidak malu lagi. Kalau itu dilakukan di zaman sekarang sampai nanti hari kiamat, peringatan diabaikan, ya sudah, sunatullah berlaku, azab yang akan datang. Jadi yang mengundang azab Allah itu adalah kedurhakaan, kemaksiatan-kemaksiatan yang terus dilakukan, itulah yang akan mengundang datangnya azab Allah. Karena Allah tidak akan pernah menghancurkan satu negeri kalau penduduk negeri itu orang-orang yang musyrik. Coba diingat kembali ayatnya. Surat Hud, surat ke-11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali
tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini janji Allah. Allah kalau sudah berjanji menetapkan sesuatu, Allah tidak akan pernah mengingkari. Dalam ayat ini Allah tegaskan, Allah tetapkan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu yaitu Allah tidak akan pernah menghancurkan, membinasakan negeri-negeri secara merata kalau penduduk negeri itu orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat ini dapat diambil pelajaran yang mengundang datangnya azab Allah itu adalah kerusakan, kemaksiatan yang terjadi di negeri itu secara merata. Dan orang-orang baiknya sudah tidak punya kekuatan lagi untuk mencegah kemungkaran dan kemaksiatan di negeri tersebut. Oleh karena itu, karena orang baiknya juga sudah tidak punya kemampuan lagi, sebagaimana Nabi Lut tadi, sudah tidak ada kemampuan lagi untuk mencegah perbuatan kaumnya, maka yang beriman diselamatkan oleh Allah, yang durhaka akan diazab habis-habisan oleh Allah. Dan ingat, jika azab Allah datang secara merata, semuanya akan kena. Para pendurhaka akan dipindahkan oleh Allah ke dalam siksaan yang lebih dahsyat. Orang-orang yang beriman dipindahkan oleh Allah menuju kebahagiaan yang hakiki. Karena keberadaannya di dunia sudah tidak sanggup lagi, tidak punya kekuatan lagi untuk menghentikan kemungkaran demi kemungkaran, kemaksiatan demi kemaksiatan yang terjadi di negeri itu. Dia yang mengundang azab Allah menurut ketetapan Allah dalam surat Hud ayat 117 ini, mafhum mukhalafahnya yang mengundang azab Allah adalah kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan di negeri itu. Dan negerinya bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Bisa terjadi di wilayah manapun, di negara manapun. Ya, ada lagi. Banyak sekali bencana di Indonesia akhir-akhir ini karena gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita sebagai umat Islam atau Muslim berada pada posisi sholat atau beribadah, mendapati gempa bumi atau bencana alam lainnya, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam yang taat kepada Allah? Apakah kita tetap melanjutkan sholat atau ibadah kita, atau kita berikhtiar menyelamatkan diri? Bagaimana seharusnya sikap kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran? Boleh. Begitu sholat terjadi bencana alam, nah, kita ikhtiar menyelamatkan diri, lari menghindar. Jadi membatalkan sholat itu boleh. Kalau terus menjalankan sholat, terus meneruskan sholatnya, ya kemungkinannya terkena. Ikhtiar insani, yaitu lari dari bencana, itu boleh dilakukan dalam keadaan seperti itu, boleh membatalkan sholat. Ya, ada lagi? Pertanyaan yang terkait dengan tema brosur sudah cukup. Ya, alhamdulillah. Jadi